Baik, maaf dan teman-teman kendala yang terjadi. Saya akan ulang. Oke, baik, kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, selamat siang teman-teman, salam dan bahagia. Salam. Nah, kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat. Kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Berdoa dipersilahkan. Di meja sana. Iya. Sebelumnya saya ingin memeriksa kehadiran kalian. Apakah semua hadir? Hadir, Bu. Baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang elastisitas dan hukum-hukum. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, teman-teman diharapkan dapat menunjukkan perilaku jujur dan tanggung jawab dalam belajar mandiri maupun kelompok, dan mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam mengeluarkan pendapat. Yang kedua, dapat menentukan harga konstanta pegas melalui percobaan hukum-hukum dan menerapkan konsep hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat melakukan percobaan tentang hukum-hukum serta mengolah dan menyajikan data hasil percobaan. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama ada elastisitas dan hukum-hukum, yang kedua regangan dan modulus elastisitas, yang ketiga susunan pegas, dan yang keempat penerapan hukum-hukum. Untuk pokok bahasan yang ketiga akan kita pelajari di pertemuan berikut, karena setelah akhir pertemuan ini saya akan memberi tugas kepada teman-teman untuk melakukan praktikum tentang susunan pegas. Dan hasilnya akan kita bahas pada pertemuan berikut. Oke, teman-teman perhatikan video berikut. Teman-teman semua tentunya sudah pernah menumpangi mobil atau motor. Nah, saat mobil atau motor melewati jalan yang berlubang, getaran atau goncangan yang ditimbulkan itu tidak terlalu kita rasakan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Baik, jadi hal ini berkaitan erat dengan sifat elastisitas atau elastisitas satu bahan. Bagaimana hubungannya akan kita pelajari bersama-sama. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu elastisitas dan hukum-hukum. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu apa itu elastisitas? Baik, jadi elastisitas itu didefinisikan sebagai sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Contoh konkretnya yaitu pada karet gelang. Saat karet gelang diberi gaya luar berupa tarikan, maka karet gelang akan mengalami pertambahan panjang. Dan saat gaya tersebut dihilangkan atau dilepas, maka karet gelang tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, inilah contoh konkret dari elastisitas bahan. Oke. Pokok bahasan yang berikut yaitu hukum-hukum. Hukum-hukum dikemukakan oleh Robert Hooke. Pada tahun 1635, Robert Hooke melakukan percobaan pada pegas yang diberi gaya luar berupa beban. Dan ia menemukan teori mengenai perubahan panjang pegas akibat gaya luar yang diberikan pada pegas tersebut. Menurut Robert Hooke, pertambahan panjang pada pegas lurus dengan gaya yang diberikan pada pegas tersebut. Jadi secara umum, hukum Hooke menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Oke. Besarnya gaya F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya atau delta L. Artinya, semakin besar regangan pegas, semakin besar pula gayanya. Teman-teman bisa perhatikan di gambar, ini adalah panjang pegas mula-mula.
Nah, setelah diberi gaya luar berupa beban, pegas mengalami pertambahan panjang sebesar delta L, di mana pertambahan panjang pegas tersebut sebanding dengan besar gaya yang diberikan terhadap pegas. Hukum Hooke berbunyi jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Dan secara matematis dirumuskan F sama dengan K kali delta L. Ya. Jadi saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas juga akan memberikan gaya pada beban besar yang sama, namun arahnya berlawanan. Nah, hal inilah yang sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Nah, gaya ini kemudian kita sebut dengan gaya pemuli atau gaya pegas. Teman-teman bisa perhatikan ilustrasi di samping. Saat pegas diberi gaya luar berupa beban, pegas akan mengalami pertambahan panjang dan dia akan terus bergetar. Hal ini karena saat diberi gaya luar, pegas juga memberikan gaya yang sama, yang besarnya sama. Dia menarik pegas untuk kembali ke bentuk semula. Untuk mengetahui, untuk lebih jelas, kan? Tadi dijelaskan bahwa besar gaya yang diberikan pada pegas itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini pegas masih dalam keadaan awal, mana panjangnya itu 0 dan gaya yang belum diberikan gaya sama sekali. Nah, misalnya di sini kita berikan gaya luar sebesar 50 Newton pegas. Oke, teman-teman bisa perhatikan saat kita memberi gaya luar pada pegas yang warna orange ini sebesar 50 Newton, pegas juga memberikan gaya yang sama besar, namun arahnya berlawanan, ya ke kiri, sedangkan gaya luar itu menuju ke kanan. Dan pegas yang pada awalnya panjangnya itu sebesar 0 mengalami pertambahan panjang sebesar 0,25 meter. Kita coba menambahkan besar gaya luar yang kita berikan jadi 100. Nah, di sini gaya pegas juga memberikan gaya yang sama yaitu sebesar 100 Newton, dan di sini pertambahan panjang pegas mengalami pertambahan panjang di mana yang tadi hanya 0,25 meter, ini meningkat menjadi 0,5 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar gaya luar yang kita berikan pada pegas itu sebanding dengan tambahan panjang pegas yang dialami oleh benda. Oke, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang berikut, yaitu tegangan, tekanan, dan modulus elastisitas. Teman-teman perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, benda dengan panjang mula-mula L0 dan luas penampang A, saat diberi gaya luar berupa tarikan, pegas mengalami pertambahan panjang sejauh delta L. Sedangkan pada gambar B, benda dengan panjang mula-mula L0 dan luas penampang A, saat diberi gaya luar berupa tekanan, saat ditekan, pegas mengalami pemampatan sejauh delta L. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi perubahan panjang pada benda sejauh delta L jika benda itu dikenai gaya F, entah itu berupa tarikan maupun tekanan. Oke, selanjutnya tegangan. Tegangan didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampung tertentu, dan secara matematis dirumuskan sigma sama dengan F per A, dengan F adalah gaya dalam Newton, A luas penampang dalam meter kuadrat, dan sigma merupakan tegangan dalam Newton per meter kuadrat. Tegangan.
Tegangan didefinisikan sebagai perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Tegangan dihitung dengan cara membandingkan pertambahan panjang benda terhadap panjang awalnya. Nah, secara matematis dirumuskan E sama dengan delta L per L0. Dengan E adalah tegangan. Tegangan di sini tidak memiliki satuan. Dan delta L merupakan pertambahan panjang dan L0 adalah panjang mula-mula. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan modulus elastisitas atau yang biasa dikenal dengan modulus Young. Didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan tekanan pada suatu benda. Dan secara matematis dirumuskan E sama dengan sigma per epsilon. Kita substitusikan persamaan tegangan dan tegangan ke dalam persamaan modulus elastisitas. Dan diperoleh E modulus elastisitas sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Dengan E adalah modulus elastisitas dalam Newton per meter kuadrat. Sigma adalah tegangan, epsilon adalah tegangan, F gaya, A adalah luas penampang benda, L0 adalah panjang awal benda, dan delta L merupakan ketambahan panjang benda. Oke, sebelum kita masuk pada contoh soal, mungkin ingin dari penjelasan saya ada yang ini saya persilahkan. Oke, mungkin belum ada. Digantungkan pada pegas. Jika panjang pegas akhir ada mula-mula adalah 15 cm dan panjang pegas akhir adalah 35 cm, tentukan konstanta pegas tersebut. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Dari soal diketahui massa sebesar 10 kg, delta X atau pertambahan panjangnya sebesar 20 cm diperoleh dari 35 cm dikurangi 15 cm. Kita bawa ke meter sehingga 0,2 meter. Dan gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah konstanta pegas. Nah, konstanta pegas di sini bisa kita cari dengan persamaan F sama dengan K kali delta X. Nah, kita substitusikan nilai dari massa, delta X, dan gravitasi, sehingga diperoleh besar konstanta pegas adalah 500 Newton per meter. Oke. Sini ada yang ingin ditanyakan? Halo teman-teman. Iya, Bu. Apakah jelas? Jelas. Sudah jelas. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang berikut yaitu penerapan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke di sini sudah banyak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada alat-alat yang sering kita gunakan. Yang pertama kendaraan, itu contohnya pegas yang di sepeda motor. Hal ini bertujuan untuk meredam kejutan. Nah, ini menjelaskan penjelasan gambar yang tadi video di awal, di mana saat kita menumpangi kendaraan, terus kendaraannya melewati jalan yang berlubang atau bergelombang, getarannya itu tidak terlalu kita rasakan. Hal ini karena pada kendaraan dipasang suspensi. Nah, suspensi ini sendiri merupakan dari benda elastisitas. Yang kedua, pada busur panah. Anak panah dapat meluncur karena dibantu oleh kekuatan elastisitas dari tali busur. Selain pada kendaraan dan busur panah, hukum Hooke diterapkan pada papan lompat, alat ukur berat badan, kasur pegas, dan lain-lain. Oke, ini adalah gambar ilustrasi dari contoh-contoh penerapan hukum Hooke. Teman-teman bisa perhatikan. Ini pada katapel, ini suspensi sepeda motor, dan ini pada busur panah.
Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, saya ingin melakukan refleksi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa itu elastisitas. Saya minta salah satu dari kalian, mungkin Mas Tino bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab. Ya, sifat elastis. Apa itu elastisitas? Jadi elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Ya, baik, benar sekali Mas Tino. Jadi dari tadi Mas Tino jelaskan saya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan bunyi hukum Hooke dan persamaannya. Saya minta Mbak Vera mungkin bisa menjawab. Siap, Bu. Bunyi hukum Hooke, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Baik, terima kasih Mbak Vera untuk jawabannya, benar sekali ya. Sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh lain dari penerapan hukum Hooke. Untuk pertanyaan ini saya minta Mbak Arinda, tolong silakan jawab pertanyaan nomor 3. Baik Bu, saya akan menyebutkan contoh lain dari penerapan hukum Hooke, yaitu yang pertama pada sofa, lalu pada neraca pegas dan pulpen itu yang Oke, baik, terima kasih Mbak Arinda. Ya, tadi selain contoh-contoh yang disebutkan sudah saya jelaskan tadi, contoh lain penerapan hukum Hooke itu ada pada sofa dan juga pulpen. Teman-teman pasti menggunakan pulpen ya. Saat kita tekan pasti itu ya yang kita tekan nanti muncul itu, terus ditekan lagi terus hilang. Nah, di situ dalam pulpen itu terdapat sel. Nah, itu adalah contoh dari benda elastis atau pegas. Contoh dari pegas. Oke. Selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pertemuan minggu berikut, teman-teman akan saya tugaskan untuk melakukan tentang susunan pegas. Itu ada susunan pegas paralel dan seri. Nah, ini ada LKS-nya. Di sini sudah ada petunjuk untuk melakukan praktikum tentang susunan pegas. Untuk praktikumnya itu akan kita gunakan pad, jadi teman-teman tidak perlu menyiapkan alat tambahannya lagi. Oke. Jadi di sini, ini tampilan dari LKS. Nah, di sini sudah ada langkah kerja dan contoh video cara melakukan praktikum tentang susunan pegas. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya dan melakukan praktikum. Di sini juga sudah ada pad yang bisa langsung teman-teman akses. Oke, dan untuk bahan pembelajaran teman-teman mempelajari materi tentang susunan pegas melalui link yang sudah saya share di WhatsApp group, jadi teman-teman bisa mempelajarinya sebagai bekal untuk pembelajaran di pertemuan berikut. Oke, baik. Saya pikir sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Salam. 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 Oke, terima kasih.